Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana liyakuna lil alamina nadhira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min adabin alim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaquna haitsu qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa ba'd. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kitab sucinya menjadi pedoman bagi umat manusia, khususnya bagi kita umat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia adalah kitab suci yang bersumber dari yang maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa dimuliakan kepada siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran. Oleh karenanya Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia, bersumber dari Allah yang maha mulia dan dimuliakan kepada setiap makhluk yang bersentuhan mengamalkan Al-Quran yang mulia tersebut. Begitu mulianya Al-Quran sehingga siapa saja yang mengamalkannya maka dia mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan Al-Quran kita bisa lihat ketika Allah sendiri yang menyatakan innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya dia itu adalah Al-Quran yang mulia, tersimpan pada tempat yang tersembunyi. Tidak ada satupun yang dapat menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang mulia tersimpan di Lauhin Mahfuz. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita lihat betapa mulianya Al-Quran ini. Jibril alaihissalam dari sekian banyak, tidak hanya jutaan bahkan miliaran malaikat yang ada, menjadi malaikat yang mulia karena dia bersentuhan dengan Al-Quran. Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengantar Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tugas pokoknya tersebut, maka jadilah Jibril malaikat yang termulia di antara seluruh malaikat ciptaan Allah lainnya. Lalu malaikat Jibril mengantar kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menjadi nabi yang termulia di antara seluruh nabi yang Allah utus. Ada 24.000 lebih nabi yang Allah utus. Ada lebih 300 nabi yang Allah utus membawa wahyu di muka bumi ini, dan Muhammad SAW menjadi pemimpin para nabi, menjadi nabi yang paling mulia di antara seluruh nabi yang diutus oleh Allah SWT, karena dialah yang menerima Al-Quran yang diantarkan oleh Jibril alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT,
Begitu mulianya Al-Quran. Al-Quran yang mulia telah diturunkan pada bulan suci Ramadan. Ada 12 bulan yang Allah tentukan untuk hamba-hambanya, dan 4 diantaranya adalah bulan-bulan yang haram: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sesungguhnya Ramadan bukanlah bulan yang diharamkan oleh Allah, akan tetapi karena Allah menurunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan, maka jadilah bulan Ramadan bulan yang termulia dari 12 bulan yang Allah ciptakan, meskipun Ramadan bukanlah bulan-bulan yang haram. Itulah kemuliaan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam satu tahun ada 365 hari. Dari 365 hari ini ada satu malam yang sangat mulia, yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar, yaitu malam turunnya Al-Quran. Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi malam yang termulia dari 365 malam yang ada? Ialah karena Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar tersebut, maka jadilah malam Lailatul Qadar malam yang termulia di antara ratusan malam-malam yang Allah ciptakan dalam satu tahun itu. Itulah kemuliaan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka lalu bagaimana seandainya Al-Quran itu bersemayam di dalam dadah kita? Al-Quran itu menjadi sikap hidup kita. Al-Quran itu menjadi akhlak kita. Al-Quran itu menjadi sistem hidup kita. Al-Quran yang menata tatanan keluarga kita. Al-Quran yang menata tatanan sosial kita. Al-Quran yang mengatur sistem bernegara kita. Betapa mulianya mereka yang hidup dengan Al-Quran. Kemuliaan Al-Quran tidak hanya sampai di situ, bahkan kemuliaan Al-Quran sampai di yaumil akhir nanti. Maka Al-Quran sekali lagi dinamai Al-Quranul Karim karena dia memang sangat mulia, dan dimuliakan siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran. Dimuliakan siapapun yang mengamalkan Al-Quran, dimuliakan siapapun yang berjuang menegakkan Al-Quran. Itulah kemuliaan Al-Quran. Di dalam Al-Quran penuh dengan aturan-aturan yang memuliakan manusia itu sendiri. Al-Quran diturunkan di muka bumi tentu ada tujuan, yaitu walaqad karramna bani Adam. Karena Allah hendak memuliakan anak cucu Adam, maka Al-Quran diturunkan. Ketika anak cucu Adam berpegang pada prinsip-prinsip Al-Quran, maka jadilah dia hamba Allah yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak cucu Adam menata seluruh hidupnya ini menurut aturan Al-Quran, maka jadilah dia walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak cucu Adam. Sebaliknya, ketika manusia menjauhkan diri dari Al-Quran, maka jadilah dia hamba radadnahu asfala safilin. Kami campakkan kata Al-Quran pada tempat yang paling hina, dan di hari kemudian lebih dihinakan lagi, karena dia akan dimasukkan ke dalam azab Allah yang selama-lamanya tanpa akhir dan tanpa batas waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan Al-Quran dalam menata kehidupan manusia. Allah menurunkan kitab sucinya supaya meninggikan derajat manusia, mengangkat derajat manusia. Kapan? Ketika dia berjalan berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran. Oleh karenanya, salah satu tujuan pokok syariat Allah, tujuan pokok diturunkannya Al-Quran yang kita sebut dengan maqasidus syariah adalah hifzun nafs, untuk menjaga jiwa manusia. Al-Quran turun untuk memuliakan manusia, untuk menjaga jiwa manusia, agar supaya tidak terjadi kezaliman. Manusia tidak menzalimi sesama manusia. Hamba Allah tidak dizalimi oleh mereka yang merasa dirinya punya. Seorang pemimpin tidak menzalimi rakyatnya, demikian sebaliknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka hifdzun nafs, Al-Quran turun
untuk menjaga jiwa manusia dari kehinaan di dunia, kehinaan di yaumil akhir nanti. Al-Quran turun untuk menjaga jiwa manusia agar tidak terjadi kezaliman antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, di dalamnya penuh dengan aturan-aturan ilahiyah yang mengatur keseimbangan hidup manusia agar supaya tidak terjadi kezaliman itu. Salah satu di antaranya yang kurang lebih redaksinya sama dengan saum Ramadan yang kita sedang amalkan ini, di dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurr wal abdu bil abd wal unsa bil uns, dan seterusnya. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas diri kalian al-qisas, hukum kisas. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kezaliman. Supaya apa? Supaya yang merasa dirinya kuat, yang merasa dirinya punya posisi, tidak mendolimi rakyat jelata dan yang tidak punya apa-apa. Maka Allah menjaga, yang menentukan hukum ini ialah pencipta manusia, yang menciptakan orang miskin sekaligus pencipta orang kaya, yang menciptakan para pemimpin sekaligus menciptakan rakyat jelata. Ia turunkan aturannya agar Allah menjaga keseimbangan alam, keseimbangan kehidupan manusia, sehingga tidak terjadi kezaliman di antara mereka. Bahkan lebih tegas lagi di dalam surah 5 ayat 45. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafs wal 'aina bil 'ain wal anfa bil anf wal udhuna bil udhun was sinna bis sin wal juruha qisas. Jadi telah kami tetapkan, tidak hanya dalam Al-Quran, bahkan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, Allah juga sudah tetapkan aturan demikian, bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, bahkan luka pun ada balasannya. Maka tidak boleh ada kezaliman di antara sesama manusia. Itulah tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu menjaga keseimbangan kehidupan manusia agar ada keadilan dan tidak terjadi kezaliman antara yang kuat kepada yang lemah. Itu salah satu contoh. Jadi hifdzun nafs, menjaga jiwa manusia. Dan dari maqasidus syariah ini, tujuan diturunkannya Al-Quran ini pula, maka Allah menjaga betul jiwa manusia. Dan itu sebabnya apapun bentuknya yang dapat membahayakan jiwa manusia, seluruh ulama sepakat hukumnya haram. Dan apapun bentuknya, jika itu demi kemaslahatan manusia, itu mesti dijaga dan dipelihara dengan baik. Itu tujuan Al-Quran yang pertama diturunkan. Demikian salah satu penjelasan dari Profesor Dr. Ali Jarisha dalam kitabnya Ala Hamishi Fiqh Dakwah. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dalam rangka hifzul akal, untuk menjaga akal sehat manusia. Oleh karenanya apapun yang membahayakan akal dan pikiran manusia, Allah sudah menurunkan segala macam aturannya untuk membentengi akal sehat manusia, sehingga tidak terjadi kerusakan, tidak terjadi sesuatu yang membahayakan akal sehat manusia tersebut. Dan itulah yang disebut dengan khamar. Itulah hukum khamar. Khamar itu apa? Khamar itu ialah diambil dari kata himar, kerudung perempuan, penutup kepala. Jadi khamar itu ialah sesuatu yang menutupi kepala manusia, lalu kemudian dikiaskan dengan apa saja yang dapat menutupi akal sehat manusia, dinamai khamar. Apapun bentuknya,
Bisa dalam bentuk benda padat, bisa dalam bentuk benda cair, bisa dalam bentuk gas. Apabila itu menutupi akal sehat manusia, maka itu namanya khamar. Dan kita tahu di dalam Al-Quran ada begitu banyak ayat Al-Quran yang menegaskan ini. Salah satu di antaranya ialah surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. 90 dan 91. Kita tahu sebab turunnya ayat ini ialah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Satu ketika Umar radhiyallahu an berdoa kepada Allah, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan safiyah. Ya Allah, turunkanlah Al-Quran ayatmu yang menjelaskan kepada kami tentang khamar dan judi ini dengan penjelasan yang nyata. Lalu Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ketika ayat ini turun, fadu'iya Umar faquriya alaih, dipanggil Umar bin Khattab radhiyallahu an, dibacakan ayat tersebut, dan Umar radhiyallahu anhu belum puas, dia tetap berdoa kepada Allah, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan safiyah. Turun ayat yang kedua, surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, jangan mendekati salat ketika sedang mabuk. Ayat ini turun, dipanggil Umar, fadu'iya Umar faquri alai, dibacakan ayat. Tetap Umar berdoa, ya Allah, turunkan firman-Mu yang menjelaskan masalah khamar ini dengan penjelasan yang nyata. Lalu turunlah surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Ketika Al-Quran turun, surah Al-Ma'idah ayat 90-91, kalimat fahal antum muntahun, apakah kalian sudah berhenti mabuk? Lalu Umar berkata, intahaina, kami telah berhenti ya Allah, kami telah berhenti ya Allah. Maka terkenallah Madinah, di mana orang-orang pada membuang araknya ketika itu. Itulah sebab turunnya tadi berkat doa Umar bin Khattab. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita kembali kepada tujuan diturunkan Al-Quran yang kedua, ialah hifdzul akal. Hifdzul akal ialah apa saja yang menutupi akal sehat manusia. Khamar merupakan salah satu jenis yang dapat merusak akal sehat manusia, maka hukumnya haram. Ketika itu orang berkata khamar itu ialah minuman keras. Yang namanya khamar tidaklah mesti minuman keras. Yang namanya khamar ialah segala macam atau segala jenis benda yang dapat menutupi akal sehat manusia, maka itu adalah khamar. Ketiga, tujuan diturunkannya Al-Quran yaitu hifzun nasal, untuk menjaga keturunan manusia supaya masing-masing punya nasab yang jelas, binnya itu jelas. Oleh karenanya Allah mengatur segala macam bentuk hubungan antar sesama manusia dan begitu jelas, dan setiap yang keluar dari rambu-rambu tersebut dibuat aturannya oleh Allah. Aturannya apa? Itulah yang disebut dengan pernikahan. Aturan pernikahan diatur sedemikian rupa oleh Allah dan Rasulnya, lalu kemudian setiap yang melenceng dari aturan pernikahan itu diharamkan oleh Allah, sampai-sampai Allah menyatakan wala taqrabuz zina. Surah Al-Isra ayat 32. Jangan pernah engkau mendekati segala macam bentuk perzinahan. Mendekati saja apalagi melakukannya. Tidak hanya sampai di situ. Ketika Allah menyerukan supaya jangan mendekati perbuatan zina, segala wasilah, segala media, sarana yang dapat mengantar manusia kepada perbuatan zina, Allah tutup. Maka Allah turunkan aturannya yang sifatnya menutup segala macam perangkap-perangkap tersebut, yaitu menutup aurat.
Maka turunlah surah Al-Ahzab ayat 51, turunlah surat An-Nur ayat 31, dan lain-lain sebagainya. Ya ayuhan nabi, qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudanina alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, sampaikan kepada istrimu, sampaikan kepada putrimu, sampaikan kepada seluruh wanita mukminah, hendaknya mereka itu mengulurkan jilbabnya, yudanina alaihinna min jalabibihin, dan jangan pernah menampakkan auratnya. Maka aurat ditutup rapat oleh Allah. Allah tidak hanya mengatakan jangan mendekati zina, tetapi wasilah untuk sampai kepada perbuatan zina, yaitu dalam bentuk terbukanya aurat. Allah tutup rapat sedemikian rupa agar manusia tidak sampai ke sana. Tidak hanya sampai di situ. Ketika Allah sudah melarang, ketika Allah sudah menutup aurat, tapi masih saja terjadi perbuatan tersebut, maka Allah menurunkan aturan berikutnya, surah An-Nur ayat 2 dan 3. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita pezina, laki-laki pezina, cambuk masing-masing dari keduanya, kata Allah, 100 kali. Di ayat 3, az-zani la yankihu illa zaniyah au musyrikah. Laki-laki yang berzina tidak layak menikah kecuali dengan wanita pezina. Demikian sebaliknya. Begitu jelas aturan Allah yang kaitannya untuk menjaga nasab manusia, keturunan manusia, yaitu hifdzun nasal. Dan itulah yang dimaksudkan Al-Quran turun untuk menjaga nasab setiap manusia, menjaga keturunan manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Al-Quran diturunkan untuk menjaga harta manusia supaya tidak ada yang mengambil yang bukan haknya. Tidak ada yang melakukan pencurian, tidak ada korupsi, maka Allah membuat aturan sedemikian rupa. Apa itu? Yaitu hifdzul mal, menjaga harta manusia dengan sebuah aturan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potong tangan keduanya, kata Al-Quran. Jangan dilihat masalah potong tangannya, tapi tujuan daripada hukum potong tangan itu agar harta manusia terjaga dengan baik dan tidak ada yang mengambil yang bukan haknya. Jadi aturan ini diturunkan oleh Allah untuk menjaga kemuliaan manusia itu sendiri, yaitu menjaga hartanya. Maka Allah tegaskan, siapa yang mencuri, potong tangannya. Siapa yang korupsi, potong tangannya. Bayangkan kalau dalam satu negeri, ya, rata-rata pemimpinnya melakukan pelanggaran tersebut, lalu kemudian aturan Allah dijalankan, terbayang di depan mata kita, negeri tersebut adalah negeri buntung karena hampir semua nggak punya tangan. Kenapa nggak punya tangan? Telah terlibat dalam pencurian atau mengambil barang yang bukan haknya. Lalu aturan Allah ditegakkan. Itu yang keempat. Yang kelima, dari 5 tujuan pokok diturunkannya Al-Quran, kata Ali Jariza, yaitu hifzuddin. Al-Quran diturunkan untuk menjaga kemurnian akidah, supaya tidak ada kesyirikan, tidak terkontaminasi keyakinan umat manusia ini, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi yang berkata Uzair binullah, atau sebagaimana yang dikatakan oleh Nasrani wa al-Masihu binullah. Yahudi berkata Uzair putra Allah, orang Nasrani berkata Isa al-Masih putra Allah. Maka Al-Quran diturunkan untuk menjaga kemurnian akidah, supaya tidak terjadi penyimpangan tauhid dan tetap terjaga tauhidullah, keesaan Allah sebagai ilah yang hak, satu-satunya yang berhak diibadahi.
Maka semua penyimpangan-penyimpangan yang dapat mengantar kepada kesyirikan, Al-Quran begitu tegas dan jelas mengharamkannya. Itulah hifzuddin, menjaga agama manusia. Dari 5 tujuan pokok diturunkannya Al-Quran ini, tujuan pokoknya apa sebenarnya? Ialah menjaga martabat manusia tadi berdasarkan surah Al-Isra, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak cucu Adam. Kemuliaan anak cucu Adam apabila mereka masih tetap dalam koridor aturan-aturan ilahiyah, khususnya dalam 5 maqasidus syariah tadi. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang tetap konsekuen dan istiqamah di jalannya, memegang prinsip-prinsip aturan ilahiyah, aturan Al-Quran, sehingga hidup kita, kata Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana hidup Rasulullah, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi, sikap Nabi, perilaku Nabi tidak ada yang keluar dari Al-Quran. Maka semua yang terikat dengan Al-Quran itulah kunci kemuliaan, karena Al-Quran adalah kemuliaan itu sendiri. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.